Diasi Dwi Pratiwi ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern dengan spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020 sampai dengan 2025. Latar belakang penelitian ini yaitu pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi sarana penghimpunan dana bagi perusahaan. Dalam konteks ini, laporan keuangan dan opini audit menjadi dasar penting bagi investor untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Salah satu opini yang penting adalah opini audit going concern, yaitu opini yang diberikan ketika auditor memiliki keraguan terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi seperti financial distress dan default sering dikaitkan dengan meningkatkan risiko penerimaan opini ini. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten, sehingga muncul research gap yang mendorong penelitian ini dilakukan. Masalah dan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 4 variabel utama, yaitu financial distress, debt default, audit tenure, dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menguji apakah masing-masing variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, serta apakah pengaruh tersebut juga terjadi secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga melihat peran spesialisasi industri auditor sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel going concern. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh financial distress, debt default, audit tenure, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui pengaruh simultan keempat variabel tersebut terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan apakah spesialisasi industri auditor dapat memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan opini audit going concern. Ini adalah landasan teori. Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Sedangkan teori sinyal menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan menjadi sinyal bagi pihak eksternal, termasuk auditor, dalam menilai kelangsungan usaha suatu perusahaan. Secara teoritis, penelitian ini dari pemahaman bahwa auditor tidak hanya menilai angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kelangsungan usaha klien, seperti financial distress yang menggambarkan kesulitan keuangan perusahaan, debt default yang menunjukkan kegagalan memenuhi kewajiban utang, audit tenure berkaitan dengan lamanya hubungan auditor dengan klien, dan sedangkan pertumbuhan perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga prospek usahanya. Sementara itu, spesialisasi industri auditor dipandang dapat meningkatkan kualitas pemahaman auditor terhadap karakteristik industri sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki 4 variabel X dan 1 Y serta variabel moderasi 1. Spesialisasi industri auditor dengan 9 hipotesis penelitian. Di sini operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, financial distress diukur dengan menggunakan Altman Z-score, debt default kita menggunakan proxy debt to asset ratio dengan rumus debt to asset sama dengan total liabilitas dibagi total aset, audit tenure dihitung dengan lamanya hubungan perikatan auditor, terus audit going concern dengan dummy, variabel 1 dinyatakan penerima opini audit going concern dan 0 tidak menerima opini audit going concern. Serta spesialisasi industri auditor diukur dari total aset klien per KAP per tahun dibagi total aset seluruh perusahaan dalam industri tersebut. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Objek penelitiannya perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Jenis datanya data sekunder dan perusahaan yang dijadikan penelitian ada 54 perusahaan.
Hasil penelitian berdasarkan tabel penelitian 4.1 analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata financial distress sebesar 4,128392, bahwa sebagian besar perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat. Lanjut, variabel X2 atau debt default memiliki nilai rata-rata sebesar 0,503504 yang mengindikasikan sebagian perusahaan meningkatkan tingkat leverage cukup tinggi. Audit tenur pada X3 nilai rata-ratanya sebesar 2,941358 yang menunjukkan rata-rata dalam mengindikasikan bahwa hubungan auditor dan klien selama beberapa tahun berturut-turut. Sementara itu, proporsi perusahaan yang menerima opini audit going concern relatif kecil terhadap pemberian opini, yaitu sebesar 0,077160, dan dibandingkan perusahaan yang tidak menerima opini audit going concern, serta spesialisasi industri auditor dengan nilai rata-rata sebesar 0,216419, yakni 21,64%. Secara rata-rata dalam sampel itu di atas batas 15% yang ditunjukkan mengidentifikasikan auditor spesialisasi industri. Lalu selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas ini nilainya di bawah dari 0,90 bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya dari hasil penelitian bahwa uji regresi logistik tanpa moderasi menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern dan X2 tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit going concern karena nilainya lebih dari 0,05, X3 tidak berpengaruh, dan X4 tidak berpengaruh, serta dilakukan uji dengan moderasi menunjukkan bahwa semua variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, dan spesialisasi industri tidak mampu memoderasi variabel X. Dapat dilihat dari probabilitasnya bahwa nilainya semuanya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, di sini ada uji kelayakan model dengan menggunakan Hosmer and Lamshoff test. Nilai signifikan diperoleh sebesar 0,3460, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah sesuai atau fit dengan data penelitian. Kemudian, pada uji keseluruhan model, diperoleh nilai probabilitas R statistik sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan layak digunakan. Selanjutnya, pada uji simultan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai financial distress, debt default, audit tenor, dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit going concern. Berdasarkan uji koefisien regresi atau Wald test menunjukkan bahwa nilai probabilitas antara X1, X2, X3, X4 terhadap Y lebih besar dari 0,05. Secara parsial, keempat variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Selain itu, variabel interaksi nilainya X1Z, X2Z, X3Z, X4Z lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan sehingga variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antar variabel. Dan uji menilai keseluruhan model di sini ada uji koefisien determinasi, yakni nilai McFadden R-square sebesar 0,320122 atau 32% variabel menunjukkan model mampu menjelaskan 32% variansi opini audit going concern, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini pembahasan dan hasil hipotesis dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa financial distress, debt default, audit tenor, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern dikarenakan variabel financial distress menunjukkan bahwa auditor tidak hanya melihat kondisi keuangan yang buruk, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk dalam memperbaiki kondisi keuangannya, restrukturisasi utang, dan dukungan hal
pemilik, dan si debt default mengidentifikasikan bahwa tingginya proporsi utang terhadap aset belum tentu menjadi pertimbangan utama auditor, karena auditor juga menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan menjaga kelangsungan usahanya. Audit tenur juga di sini berarti lamanya hubungan auditor dengan klien tidak otomatis mempengaruhi keputusan auditor dan pertumbuhan perusahaan, yakni penjualan belum tentu mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap opini audit going concern, dan secara moderasi, financial distress, debt default, audit tenure, dan pertumbuhan perusahaan tidak mampu, spesialisasi industri auditor memoderasi keempat variabel tersebut, karena auditor tidak hanya melihat karena auditor spesialis maupun non-spesialis tetap menilai kondisi kesulitan keuangan perusahaan berdasarkan bukti yang sama, dan auditor juga tidak hanya melihat, belum tentu memperkuat atau memperlemah pengaruh gagal bayar terhadap opini audit going concern, dan lamanya hubungan auditor dan klien tidak mengubah keputusan auditor secara signifikan, dan pertumbuhan perusahaan juga sama. Di sini ada kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian tersebut. Financial distress, debt default, audit tenure, dan pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak ada berpengaruh dan secara simultan berpengaruh terhadap opini audit going concern. Namun spesialisasi industri auditor tidak mampu memoderasi pengaruh antara financial distress, debt default, audit tenure, dan pertumbuhan perusahaan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan auditor dalam memberikan opini audit going concern lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan dan evaluasi audit secara menyeluruh dibandingkan karakteristik audit spesifik seperti spesialisasi industri. Di sini ada sarannya bagi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas keuangan, mengelola arus kas, dan meningkatkan transparansi pelaporan agar risiko financial distress dapat ditekan. Bagi auditor, diperlukan sikap independen dan profesionalisme dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan suatu indikator tertentu. Bagi investor, analisis investasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keuangan, risiko utang, dan hasil audit. Bagi regulator, pengawasan terhadap kualitas audit, independensi auditor perlu terus diperkuat agar opini audit tetap kredibel dan informatif bagi publik. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti dapat diperluas dan menambah variabel lain, memperluas sektor observasi, memperkuat periode penelitian agar hasilnya lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih.